Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur, siapa yang mau beriman silahkan, yang tidak juga silahkan, imma syakira wa imma kafura. Maka pada akhirnya pasti di tengah-tengah masyarakat itu ada yang muslim, ada yang bukan muslim. Yang bukan muslim pun juga beragam-ragam pilihan agamanya. Ada 380.000 hektar ladang batu bara yang dikuasai oleh 7 PKB2B, 7 perusahaan besar. Yang kalau mengikuti Undang-Undang Minerba tahun 2009, habis masa kontraknya, habis masa konsesinya, harus kembali kepada rakyat. Itu tersebut dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2009, Undang-Undang Minerba tahun 2009. Dikembalikan kepada negara, diprioritaskan untuk BUMN, BUMD. Tapi aturan itu yang tentu saja baik buat rakyat telah dirubah dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 kemarin saat pandemi disahkan. Jamaah sekalian, betulkah argumen ini? Benarkah Islam tidak layak diterapkan dalam masyarakat plural? Bagaimana kita menjawab dan memahaminya? Jamaah sekalian, yang pertama, sesungguhnya pluralitas itu sesuatu yang wajar. Dia merupakan bagian dari sunatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Keragaman suku, bangsa, bahasa itu bagian dari sunatullah, bagian dari kemahakuasaan Allah. Begitu juga keragaman agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur, siapa yang mau beriman silahkan, yang tidak juga silahkan, imma syakira wa imma kafura. Maka pada akhirnya pasti di tengah-tengah masyarakat itu ada yang muslim, ada yang bukan muslim. Yang bukan muslim pun juga beragam-ragam pilihan agamanya. Bagi Islam pluralitas itu bukan barang asing. Masyarakat Islam yang pertama dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW di Madinah adalah masyarakat plural. Islam memimpin, hidup juga di sana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu seterusnya sampai berbilang abad, sesungguhnya masyarakat Islam yang dicatat oleh sejarah lebih dari 1400 tahun itu adalah masyarakat plural. Karenanya sekali lagi pluralitas itu sesuatu yang wajar dan bukanlah barang asing bagi Islam. Kemudian begitu juga ekonomi yang adil. Jamaah sekalian, apa itu adil? Sederhananya adil adalah yang punya hak mendapatkan hak itu. Itu sederhananya adil. Nah, ini hari tatanan ekonomi kapitalis telah membuat ketidakadilan itu makin menganga. Contoh paling nyata adalah apa yang kita alami di negeri kita ini. Ini negeri kita ini negeri yang kaya sumber daya alam. Tetapi lihatlah sumber daya alam, tambang, batu bara, emas, segala macam itu dinikmati oleh segelintir orang. Kalau mengikuti aturan Islam, sumber daya alam, tambang, batu bara yang begitu melimpah itu milik umat, milik rakyat, milik umum. Dalam konsepsi ekonomi Islam itu ada namanya milkiyah amah, milkiyah daulah, milkiyah fardiyah. Ini masuk milkiyah amah. Suatu hari datang kepada Nabi seorang sahabat bernama Abyad bin Hamal. Minta kepada Nabi tambang garam di Ma'rab. Nabi yang dermawan memenuhi permintaan itu. Tapi kemudian segera sahabat yang lain mengingatkan Nabi, ya Rasulullah, atadri ma qata'ta lahu, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan? Tidak dijelaskan apa jawaban Nabi, tapi kemudian di situ dia meneruskan bahwa inna ma qata'ta lahu al-ma'al aiddah.
Sesungguhnya apa yang telah Engkau berikan itu bagaikan air yang mengalir, saking banyaknya. Menyadari hal itu, Nabi yang mengajarkan kepada kita, kalau kita memberikan sesuatu jangan ditarik lagi. Hari itu dia menarik pemberian ladang garam kepada Habib bin Ammar. Nah ini yang kemudian dipahami oleh para ulama, bahwa barang tambang yang jumlahnya sangat banyak itu mestilah menjadi milik rakyat yang dikelola oleh negara, hasilnya untuk rakyat. Tapi ini hari, jamaah sekalian, mungkin banyak rakyat yang tidak tahu bahwa telah terjadi perubahan fundamental di dalam Undang-Undang Minerba ini. Kita ambil contoh. Ada 380.000 hektar ladang batu bara yang dikuasai oleh 7 PKB 2B, 7 perusahaan besar. Yang kalau mengikuti Undang-Undang Minerba tahun 2009, habis masa kontraknya, habis masa konsesinya, harus kembali kepada rakyat. Itu tersebut dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2009, Undang-Undang Minerba tahun 2009. Dikembalikan kepada negara, diprioritaskan untuk BUMN, BUMD. Tapi aturan itu yang tentu saja baik buat rakyat telah dirubah dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 kemarin saat pandemi disahkan. Ketentuan yang tadi itu dirubah dengan memberikan kepastian perpanjangan kepada 7 perusahaan besar itu. 380.000 hektar yang menurut Dirjen Minerba potensi cadangannya bernilai 13.000 triliun. Keuntungan tahun bersih itu 2 triliun. Jamaah sekalian, apakah ini adil? Tidak adil. Kalau mengikuti aturan Islam, itu semua menjadi milik rakyat, dikembalikan hasilnya kepada rakyat. Siapa yang akan menikmati? Siapa saja yang menjadi bagian dari rakyat, muslim maupun non-muslim. Jamaah sekalian, inilah yang harus dijelaskan kepada bukan hanya non-muslim, tapi juga umat Islam sendiri. Agar umat Islam tidak ikut arus di dalam paham yang menyingkirkan, bahkan melecehkan syariat agamanya sendiri. Bagaimana bisa umat Islam menolak syariatnya? Kalau orang kafir menolak syariat Islam masih agak bisa dipahami oleh agama. Tetapi kalau umat Islam menolak syariatnya, bagaimana bisa? Orang dia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, dan dia sudah berikrar setiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kok bisa-bisanya dia menolak syariat?